يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan mengenai amil-amil yang masuk pada mubtada khabar yang kemarin sudah sebenarnya kita sampaikan, akan tapi belum utuh. Namun sebelum kita lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Saya fanatik pada yang namanya skema berpikir, sistematisasi itu saya fanatik. Oleh sebab itu tentang masalah ini sengaja saya buatkan yang nanti insya Allah oleh tim kami memungkinkan pada akhirnya diupload dan kemudian didownload oleh panjenengan semuanya. Ya, ini adalah skemanya. Jadi al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Amil-amil yang masuk pada mubtada khabar. Ya. Amil-amil ini wa tusamma aidan bin nawasikhi, disebut juga sebagai nawasikh. Kenapa? Li'annaha tansakhu hukmal mubtada'i wal khabari, karena ini akan menghapus hukumnya mubtada atau memindah hukumnya mubtada, ya, dan khabar dari rafa kepada yang lain. Itu semacam itu. Nah, secara umum seperti yang kemarin saya tegaskan, itu ada 3. Ini. Yang pertama itu amil itu memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang kedua itu adalah memiliki fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang paling itu adalah tansibul mubtada awal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Itu semacam itu. Jadi secara umum seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yang akan tetapi masih belum komplit, itu ada 3 macam ini. Ya, merofakkan isim dan menasabkan khabar, dan itu terjadi pada kana wa akhawatuha dan kada wa akhawatuha. Ya, saya ulangi lagi. Yang memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar itu adalah kana wa akhawatuha dan kada wa akhawatuha. Saya ulangi lagi kemarin. Ya, untuk kada wa akhawatuha bedanya dengan kana. Untuk kada wa akhawatuha itu dipastikan khabarnya harus berupa fi'il mudhari. Ya. Kada wa akhwatuha dipastikan perbedaan yang cukup serius antara kana dengan kada itu adalah kalau kana bebas. Bisa jadi berupa jumlah, ya seperti khobar-khobar biasa itu. Akan tetapi khusus kada itu tidak memungkinkan khobarnya kecuali berupa fi'il mudhari. Itu semacam itu. Ya. Di samping tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu kana wa akhwatuha dan kada wa akhwatuha, amil yang bisa masuk pada mubtada khabar juga memiliki fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yaitu inna wa akhawatuha. Ini ada inna, ada anna, ada lakinna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla. Gitu ya. Ini nanti bisa di-download ini. Kemudian tarfa'ul isma wa tansibul khabar, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kemudian tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha, yaitu dhanna wa akhawatuha. Ya. Sekarang saya skema berpikir saya bacakan terlebih dahulu, ya. Alhamdulillah kan kita sekarang sudah punya wadah setiap hari Kamis nanti kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan itu akan saya jawab, ya. Pokoknya panjenengan ngirim masalah ke tim kami, itu nanti kami akan jawab, ya. Kalau seandainya dirasa nanti kurang memenuhi atau mencukupi waktu
yang cuma 1 minggu mungkin kita pertimbangkan untuk kemudian ditambah forum tanya jawabnya gitu ya. Itu semacam itu. Ya, sekarang kita berbicara kana. Secara umum kana itu ada 2 macam. Ada yang disebut kana nakis, ada yang disebut kana tam. Kana yang kurang, kana yang sempurna. Ya kan? Kenapa? Karena kalau seandainya disebut sebagai kana nakis ini, maka kana ini tidak cukup hanya atau kurang kalau seandainya hanya diberi isim yang dibaca rofa saja. Oleh sebab itu disebut sebagai nakis. Kalau tam itu apa maksudnya? Sempurna. Dengan hanya sekedar diberi isim atau diberi tambahan isim dibaca rofa, itu sudah cukup. Tidak butuh isim yang dibaca nasab. Oleh sebab itu namanya tam. Saya ulangi lagi. Kenapa kok namanya nakis? Kenapa kok namanya tam? Nakis itu artinya kurang, tam itu artinya sempurna. Kenapa kana ini kok kemudian disebut sebagai kana nakis? Karena tidak cukup, karena kurang kalau hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa saja. Tapi butuh tambahan, di samping isim yang dibaca rofa, juga isim yang dibaca nasab, yang kemudian disebut sebagai khobar kana nanti. Ini. Ya, ada kana nakis, ada kana tam. Nakis artinya kurang, tam artinya sempurna. Kurang itu maksudnya tidak cukup hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa saja, tapi butuh tambahan isim yang dibaca nasab, yang kemudian disebut sebagai khobar kana. Kenapa kok disebut sebagai kana tam? Karena cukup hanya diberi isim yang dibaca rofa saja. Itu semacam itu. Ya. Nah, ini. Teman-temannya kana itu apa saja? Ini ada kana, ada amsa, ada asbaha, ada abha, ada dhalla, ada bata, ada soro, ada laisa, ada mazala, ada ma infakka, ada ma fati'a, ada ma bariha, ada ma dama. Ya, itu teman-temannya kana, semuanya itu. Ya. Dari semua ini, ya, semuanya berdimensi memungkinkan pada akhirnya kita anggap sebagai kana nakis, memungkinkan kita anggap sebagai kana tam, kecuali 3. Laisa, mazala, dan mafati'a, yang pasti hanya berdimensi nakis saja. Saya ulangi lagi, semua teman-teman kana ini, semuanya teman-teman kana ini, ya, kana, amsa, asbaha, dan seterusnya ini semuanya, ya teman-teman kana ini, yang seperti kemarin ini memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai nakis, memungkinkan juga dianggap sebagai kana tam, kecuali laisa, ya, kemudian mazala, dan kemudian mafati'ah. Nah, 3 inilah yang kemudian pasti berdimensi nakis. Ketika kita bertemu dengan 3 isim ini, 3 fiil ini, ya, 3 fiil ini, 3 temannya kana ini, itu tidak mungkin berdimensi tam. Sehingga kalau ini pasti beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ketika kita bertemu dengan laisa, ketika kita bertemu dengan mazala, ketika kita bertemu dengan mafati'a, pasti memiliki pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Itu semacam itu. Sedangkan yang lain, misalnya bertemu dengan kana, memungkinkan dia beramal, memungkinkan tidak. Ketika beramal maka disebut sebagai kana nakis, ketika tidak beramal berarti disebut sebagai kana tam. Amsa juga demikian. Memungkinkan beramal, memungkinkan tidak. Ketika amsa beramal, maka itu berarti dianggap sebagai amsa yang nakis. Kalau seandainya tidak beramal, berarti dianggap sebagai tam. Begitu. Asbaha juga demikian, adha juga demikian, dhalla juga demikian, bata juga demikian, soro juga demikian. Yang lain selain yang 3 itu juga memungkinkan demikian. Kadang beramal, kadang tidak. Itu semacam itu. Ya. Sekarang kita contohkan misalnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berarti kan di sini asbahtum, asbaha, asalnya begitu. Itu teman dari kana. Ini beramal sebagaimana kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Isimnya adalah dhamir tum di sini. Khabarnya mana? Ikhwanan di sini. Fa asbahtum, tum itu adalah dhamir rafa' mutaharrik, kedudukannya di sini menjadi isim dari asbaha, ikhwana di sini menjadi khabar dari asbaha. Ya. Berarti asbaha di sini memiliki pengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Isminya adalah dhamir berupa tum. Mana khabarnya? Khabarnya adalah berupa ikhwanan. Ya.
Saya membacakan aja contoh-contoh. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Dhallat itu adalah teman dari kana. Kita harus hafal memang harus hafal, gitu ya. A'naquhum dibaca a'naqu, tidak a'naqo, tidak a'naqi, itu karena menjadi isim dari dhalla. Khadi'ina, tidak khadi'una, khadi'ina, karena dia menjadi khabar dari dhalla. Dhalla pengamalannya sama persis dengan kana nakis di sini, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. A'naquhum sebagai fa'il di sini, sebagai isim dhalla di sini, khadi'in di sini menjadi khabar dari dhalla. Ya kan? Begitu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ma dumtu hayya. Begitu ya. Dumtu, tu di sini adalah menjadi isim dari dhamma, hayyan di sini menjadi khabar dari dhamma, memiliki pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, itu semacam itu. Ini gambaran contoh untuk kana yang nakisoh, di mana nakisoh itu artinya sendiri adalah kurang, di mana tidak cukup hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa, di samping isim yang dibaca rofa, butuh ada tambahan isim yang dibaca nasob, yang kemudian kita sebut sebagai khabar kana. Jadi tidak cukup hanya diberi a'naquhum di sini, yang dibaca rofa ini. Butuh tambahan isim yang dibaca nasob khadi'in. Tidak cukup dengan tu di sini, yang menjadi isim dari dhamma, akan tetapi butuh tambahan hayyan sebagai khabar. Itulah kemudian kenapa kok kemudian disebut sebagai kana nakis, ya. Ketika kananya itu kana tam, berarti ini dikurangi yang 3 tadi, bisa kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan seterusnya itu, maka memungkinkan pada akhirnya, ya, hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa sudah selesai. Yang itu posisinya sebagai fa'il. Fasubhanallahi, maha suci Allah, hina tumsuna. Amsa yumsi, seperti yang kemarin, hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna di sini tidak ditambah isim yang dibaca nasab. Ya. Tusbihuna di sini asbaha yusbihu. Tusbihuna di sini tidak ditambah isim yang dibaca nasab. Cukup hanya diberi fa'il saja. Dan ini sudah sempurna. Berarti di sini tumsuna, tusbihuna termasuk dalam kategori kana tam. Kenapa? Karena cukup hanya diberi tambahan isim yang dibaca rofa, yang pada akhirnya kita sebut sebagai fa'il dari amsa, fa'il dari asbaha. Itu semacam itu. Wa in kana dzu usratin di sini hanya itu aja. Fanadhiratun ila maisarah, kan begitu kan? Ya. Karena di sini cukup hanya diberi fa'il saja. Cukup hanya diberi isim yang dibaca rofa, yang kemudian kita sebut sebagai fa'il, bukan kita sebut sebagai isim kana, ya. Dan di sini tidak membutuhkan isim yang dibaca nasab, yang pada akhirnya disebut sebagai khabar kana. Tidak butuh itu, ya. Oleh sebab itu ini disebut sebagai kana tam, ya. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan, kenapa kok disebut sebagai kana nakis? Kenapa kok disebut sebagai kana tam? Nakis itu artinya kurang, tam itu artinya sempurna. Kurang itu maksudnya apa? Tidak cukup hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa. Itu kurang namanya. Butuh tambahan isim yang dibaca nasab, yang kemudian kita sebut sebagai khabar kana. Kalau kana tam, ini kana yang sempurna. Sudah sempurna dengan hanya sekedar diberi isim yang dibaca rofa, yang pada akhirnya kita sebut sebagai fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Dzu usratin khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Ini sempurna. Khalidina, mereka kekal, fiha di dalamnya, madamatis samawatu wal ardu, selama ada langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi. Madamatis samawatu dibaca wal ardu. Ini sudah sempurna. Madamat hanya diberi as-samawatu sebagai fa'il, al-ardu sebagai maktufnya di sini, itu sudah sempurna. Ya, ini adalah pengertian dari nakis dan tam. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya kita berbicara masalah kada. Kada wa akhwatuha, gitu ya. Kada wa akhwatuha seperti yang kemarin saya tulis itu, panjenengan kudu kenal meskipun pemula. Dalam kada wa akhwatuha, di mana pengamalannya sama persis dengan kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, akan tetapi di sini ada spesifikasi khusus, ada karakteristik khusus, yaitu yang namanya kada itu khabarnya harus berupa fi'il mudhari. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai af'alul muqarabah, ada yang disebut sebagai af'alur roja, ada yang disebut sebagai af'alus syuru'. Af'alul muqarabah itu menunjukkan dekat, hampir.
Itu fiilnya yang sama dengan kada itu, bisa kada itu sendiri, bisa ausyaka, bisa karoba. Ya, itu semacam itu. Kada, ausyaka, dan karoba. Itu semacam itu. Kadal matoru, misalnya, yahtilu. Hampir saja yang namanya hutan itu, di sini harus yang namanya hujan. Yaitu yahtilu. Itu lebat banget, tidak henti-hentinya. Ya. Yahtilu di sini menjadi khobar, harus berupa fi'il mudhari'. Ya. Yahtilu di sini adalah didahului oleh huruf mudhara'ah. Ausyakal waktu ayyantahiya. Yantahi, intaha, yantahi. Ini adalah fi'il mudhari', di sini diberi an. Bisa jadi ditambah an, bisa jadi tidak diberi an. Ini juga demikian. Ayyam balija. Ya. Ini juga merupakan khobar dari karoba. Karoba as-subhu ayyam balija. Itu semacam itu. Di sini khobarnya semuanya pakai fi'il mudhari'. Ini ya contoh-contoh di sini. Asallahu ayyatiya bil fathi. Ya, ansya'a khalilun yaktubu wa akhadhu yaqra'una. Semuanya adalah yang termasuk dalam kategori kada wa akhwatuha, teman-temannya kada. Apakah kemudian menunjukkan af'alul muqarabah, menunjukkan dekat atau hampir? Af'alul roja menunjukkan pengharapan, semoga. Ya, af'alul syuru' memulai misalnya. Apakah disebut sebagai af'alul muqarabah, af'alul roja, atau af'alul syuru'? Semua khobarnya wajib berbentuk fi'il mudhari'. Ansya'a khalilun yaktubu. Yaktubu di sini jadi khobarnya ansya'a. Wa akhadhu yaqra'una. Yaqra'una di sini yang merupakan fi'il mudhari' berasal dari akhadha di sini, itu adalah termasuk dalam kategori khobar dari akhadhu. Jadi kalau seandainya kemudian kita tidak paham bahwa ada teman-teman kada yang memiliki spesifikasi pengemalannya sama persis dengan kana, akan tetapi dia itu khusus untuk khobarnya berupa fi'il mudhari'. Kalau seandainya tidak paham itu, ketika kemudian kita bertemu dengan kada wa akhwatuha ini, maka kemungkinannya kita tidak menjadikan fi'il mudhari' itu sebagai khabar. Misalnya seperti itu. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ya, kada wa akhwatuha, ada yang disebut sebagai af'alul muqarabah, ada yang disebut sebagai af'alur roja, ada yang disebut sebagai af'alus syuru'. Saya bacakan dulu, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah tarfa'ul isma wa tansibul khobar sudah selesai, sekarang yang tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu inna wa akhwatuha. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ini semuanya huruf, ya, diperhatikan. Kalau seandainya saya anukan, penting untuk sadar itu penting. Kalau seandainya kita berbicara kana wa akhwatuha, ya, atau kada wa akhwatuha, ini kategorinya semuanya adalah fi'il. Ya. Karena fi'il sebagaimana fi'il biasa, maka memungkinkan dia menyimpan dhamir. Menyimpan dhamir. Memungkinkan dia menyimpan dhamir. Ya, diperhatikan ini karena fi'il. Ya. Tapi kalau inna, kemudian anna, kemudian ka'anna, kemudian lakinna, kemudian laita, kemudian la'alla, ya. Laita, kemudian la'alla, ini semuanya masuk dalam kategori huruf. Ya, yang paling penting skema berpikir. Saya memiliki tugas untuk menuntaskan, menurut saya memiliki tugas untuk menuntaskan agar meskipun panjenengan misalnya tidak pernah mondok, tapi ngerti struktur. Oh begitu ya. Amil-amil yang bisa masuk pada mubtada khobar itu ada yang memiliki kategori tarfa'ul isma wa tansibul khobar, ada yang tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ada yang tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Itu semacam itu kategorinya. Ini sudah lengkap menurut saya. Ini sudah mewakili kitab-kitab yang lumayan sudah besar, misalnya begitu ya. Jadi seperti kada wa akhwatuha itu tidak bisa kita temukan di dalam kitab Jurumiyah misalnya, ya. Itu kita tidak temukan. Istilah af'alul muqarabah, af'alur roja, af'alus syuru' itu sudah lumayan. Ini pada saatnya nanti penting. Minimal pernah kita dengar, meskipun tidak kita praktekkan. Minimal pernah dengar, oh ono af'alul muqarabah, af'alur roja, af'alus syuru' dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Contoh misalnya, ini semuanya huruf. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla, itu semuanya adalah huruf. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Misalnya seperti itu, ya. Coba ke sini.
Seperti yang kemarin sambil praktek itu, inna fi dzalika la ayatan. Nah, begini. Ini praktek yang kemarin. Fi dzalika termasuk dalam kategori jarun wa majrurun. Ya. Fi dzalika termasuk dalam kategori ini Al-Qur'an jarun wa majrurun. Setelah jarun wa majrurun ternyata ada isim nakirah. Ya, ternyata ada isim nakirah. La ayatan, lamnya ini taukid. Ayatan ini adalah isim nakirah. Diperhatikan. Seperti yang kemarin saya tegaskan, ketika kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, misalnya, apa itu? Isim nakirah. Apa itu? Mausul mustarak. Apa itu? Masdar muawwal. Di sini kebetulan isim nakirah. Jangan ragu untuk kemudian ini kita tentukan sebagai mubtada muakhar, ini khabar muqaddam. Yang namanya bisa jadi berubah karena di sini dimasuki anna, namanya bukan lagi khabar muqaddam gitu. Khabar muqaddam dari khabar inna yang muqaddam. Khabar inna yang muqaddam. Ini bukan lagi mubtada muakhar, tapi isim inna muakhar. Saya ulangi lagi. Ya, itu berlaku. Jadi rumus itu menjadi berlaku. Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, ya, ini kan nggak di awal kalimat, Ustaz. Oleh sebab itu penting konsep di awal kalimat. Kita jangan kemudian saklek yang namanya di awal kalimat selalu tidak didahului oleh kalimat yang lain. Ya, asumsi dasarnya inna ini tidak ada. Inna ini adalah masuk pada mubtada dan khabar. Awalnya memang nggak ada. Itu kan semacam itu. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat. Di awal kalimat itu terjemahannya luas. Dan kemudian yang jatuh sesudahnya ada berupa isim nakirah. Maka jarun wa majrurun fi dzalika. Fi adalah huruf jar. Dzalika adalah majrur. Maka ini kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam. La ayatun itu kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Asalnya begitu. Ya kan? Yang karena dimasuki inna. Maka pengamalan inna menjadi berlaku. Apa pengamalan inna? Ya tansibul mubtada, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasobkan isim dan merofakkan khabar. Ya kan? Inilah alasan kenapa di sini kok dibaca la ayatan. Kok tidak la ayatun? Kalau seandainya misalnya tidak ada inna, tulisannya akan begini. Fi dzalika la ayatun. Tapi karena dimasuki inna ini berkembang, berlaku. Ya, ini adalah memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, mana isimnya? Isimnya ayah di sini. Mana khabarnya? Khabarnya ini. Nah, ini. Begini asalnya, begitu. Lah, karena ini menjadi isimnya inna, maka ini bukan lagi la ayatun, tapi la ayatan. Dengan dibaca begitu. Ya, diperhatikan. Inna fi dzalika la ayatan laha. Mana ini? Yang tadi. Inna fi dzalika la ayatan lakum. Sesungguhnya dalam hal ini merupakan sebuah tanda-tanda lakum untuk kamu semuanya. In kuntum mu'minin, ya, jika kamu semuanya termasuk dalam kategori orang-orang yang mukmin. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan di sini ada praktek inna fi dzalika la ayatan. Ini adalah contoh inna beramal yang awalnya fi dzalika la ayatun dimasuki inna fi dzalika la ayatan. Ini khabar muqaddam, mubtada muakhar. Akhirnya ketika dimasuki inna menjadi khabar inna muqaddam, kemudian isim inna muakhar. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang walakinna syayatina kafaru. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Perhatikan. La tadri la'allallaha. Ini kata-kata la'allallaha. Ini kenapa kok dibaca Allah di sini? Karena la'alla memiliki pengamalan seperti inna. Apa itu? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Oleh sebab itu lafaz Allah di sini dibaca nasab. Itu semacam itu. Menjadi isimnya la'alla. Itu semacam itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Itu secara umum dibedakan menjadi dua. Ada af'alul qulub, ada af'alut tahwil. Af'alul qulub itu merupakan pekerjaan hati, menduga, menyangka, berkeyakinan, ya, mengetahui dan seterusnya. Itu adalah termasuk pekerjaan hati. Kalau af'alut tahwil itu artinya taswir. Taswir itu adalah berubah menjadi, itu kan? Jadi ja'alallahu misalnya
apa namanya, kata-katanya itu adalah pokoknya diterjemahkan menjadi, gitu ya. Itu semacam itu. Itu apa namanya? Wadda katsirum min ahlil kitabi, wadda, ya, mengharapkan, menginginkan. Siapa katsirun, orang banyak, min ahlil kitabi, lau yaruddunakum, menginginkan seandainya kamu semuanya itu berubah, ya, merubah, menjadikan kamu semuanya, ya, ruddunakum, menjadikan kamu semuanya, mereka menjadikan kamu semuanya, mimba di imanikum, setelah imannya sampean semuanya, kuffaron, menjadi kafir. Jadi kata-kata yaruddu, rodda, termasuk dalam kategori temannya dhonna, yang termasuk dalam kategori af'alut tahwil. Yang paling penting, yang penting kalau pemula, ya dikenal dulu aja bahwa ada istilah af'alul qulub, ada istilah ahwalut tahwil. Karena kalau seandainya kemudian dipaksakan untuk langsung paham, itu juga kesulitan, ya. Jadi yang paling penting pertama dulu, bahkan kalau dalam konsep kami itu al-hifdzu, hafal dulu, kemudian al-fahmu, faham, kemudian apa namanya, setelah al-hifdzu, al-fahmu, at-tadbiq, bisa menerapkan. Jadi memang harus bertahap, step by step. Tapi saya berharap apa namanya, kebersamaan kita itu terus dilanggengkan oleh Allah, sehingga pada akhirnya panjenengan yang serius yang ada di rumah itu kemudian bisa naik tingkat dari sekedar misalnya hanya orang yang nggak ngerti, misalnya menjadi agak paham, dan bahkan pada akhirnya menjadi seorang pengkaji begitu. Memang jangan kemudian bermimpi. Lagi-lagi harus saya tegaskan gitu ya. Lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa di kami ini sudah banyak yang namanya orang pertama kali ngaji. Ketika misalnya kita mau cepat serius, ya cepat bisa. Kalau tidak, ya tidak bisa. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, untuk bagaimana materi-materi yang sudah kami ajarkan ini nanti misalnya, ya, ini kalau sudah di-upload, kemudian bisa memungkinkan untuk di-download. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin misalnya masih perlu dikomunikasikan, sudah ada fasilitas yang kemudian kami sediakan. Nanti setiap hari Kamis, untuk sementara karena di kami itu ada renovasi, itu tidak bisa malam hari. Karena kebetulan studio pada waktu malam hari kami tempati untuk tidur lah. Ya, jadi apa namanya, nggak memungkinkan untuk dibuat syuting. Itu mungkin itu ya. Jadi sementara mungkin gambaran tentang amil-amil yang masuk pada mubtada khobar mungkin secara utuh itu semacam itu. Yang penting ada skemanya sudah dilihat di sini skemanya ya, yang pada akhirnya memungkinkan pada akhirnya konstruk berpikir kita itu bisa sistematis ketika berbicara tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.